Saya tentu sebagai Ketua PBNU ya, mengucapkan selamat kepada semua kandidat yang sudah mendapatkan nomor urut semalam. Nomor ini bagaimanapun penting ya untuk dicoblos karena kalau nggak ada nomornya nggak bisa dicoblos. Dan saya berharap dan saya ingin menggaungkan kembali himbauan Gus Yahya melalui berbagai statement yang sudah beliau kemukakan berkali-kali. Kita menghendaki pemilu saat ini pemilu yang kalau bisa dihindarkan dari segala bentuk politik identitas, polarisasi. Kita kepingin pemilu ini adalah fase saja supaya kita selamat untuk melangkah ke depan. Gus Yahya berkali-kali mengatakan bahwa pemilu ini sebetulnya hanya tujuan antara saja. Tujuan yang paling penting adalah kita ingin menjadikan Indonesia ini bisa bisa meraih cita-cita besar, yaitu Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju dan sejahtera. Nah, kita tidak boleh lengah dari tujuan besar ini. Pemilu jangan dijadikan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Pemilu adalah sarana untuk mencapai cita-cita besar Indonesia menjadi negara maju, masyarakatnya sejahtera, dan dan semua golongan dihormati ya, karena Indonesia bukan hanya milik satu golongan saja. Itu yang paling penting, dan Gus Yahya selalu mengingatkan agar pemilu ini berjalan dengan damai, masyarakat jangan terlalu terpolarisasi oleh pilihan-pilihan dan aspirasi politiknya. Karena ini hanya tujuan antara saja. Kita harus ingat kepada tujuan finalnya. Nah, bagi NU yang penting adalah kita selamat melewati fase ini. Karena kalau kita tidak selamat lalu kita terlibat di dalam polarisasi yang emosional ya, karena pilihan-pilihan politik yang berbeda itu berbahaya. Dan di dalam Munas dan Konbes NU yang berlangsung pada awal bulan ini di Pondok Gede di Asrama Haji, kita sudah mengeluarkan rekomendasi politik, antara lain kita mengangkat kembali 9 pedoman berpolitik bagi warga NU, tapi ini juga relevan untuk warga Indonesia pada umumnya, yaitu perbedaan aspirasi politik jangan menimbulkan perpecahan. Karena pemilu itu adalah sarana bagi warga negara untuk terlibat aktif di dalam mengelola kehidupan publik ini melalui coblosan itu. Jadi ini bagian dari civic engagement di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang paling penting. Pilihan politiknya berbeda, itu jangan sampai menjadi faktor yang membuat orang lengah. Selama ini program itu kurang begitu dihembuskan oleh para calon ini. Gimana cara mendorong ini? Memang salah satu perkembangan dalam politik kita yang agak menyedihkan adalah bahwa politik di Indonesia, terutama politik pilpres ya, itu terlalu terpaku kepada tokoh ya. Kurang banyak mengeksplorasi atau mendidik publik untuk melihat secara lebih kritis ya, lebih dalam lagi apa yang ditawarkan oleh masing-masing calon ini. Jadi kita belum kultur politik kita masih kultur politik siapa calon kita atau calon kamu, calon saya. Belum calon ini membawa platform apa itu. Nah, tapi ini tidak bisa diubah dalam 1-2 hari, membutuhkan pendidikan politik yang panjang, dan NU berkepentingan dalam pedoman berpolitik yang dirumuskan oleh Muktamar NU ke-28 tahun
1989 di Yogyakarta, salah satu poinnya adalah bahwa warga negara, termasuk juga warga negara yang merupakan anggota NU, harus terlibat aktif di dalam politik ini, dalam pengertian kita berkewajiban untuk terlibat dalam kehidupan politik melalui kesertaan kita untuk memberikan suara, tapi juga memberikan mengemukakan pandangan kita mengenai bagaimana seharusnya negara ini dikelola ke depan. Itu ada banyak hal di mana warga negara bisa terlibat. Jadi dalam konvers kemarin dikatakan bahwa mengangkat sesuai dengan doktrin Ahlussunnah wal Jamaah, mengangkat seorang imam, yaitu penguasa, itu wajib. Nasbul imami wajibun. Nah, ini tidak sekedar maknanya adalah mencoblos calon presiden, tapi juga kita peduli kepada apa yang mereka perjuangkan, platform politiknya apa. Jadi Nasbul imami wajibun itu doktrin yang maknanya tidak sekedar hanya memilih ketua atau pemimpin atau presiden, tapi juga platform politiknya apa itu. Ya, oke ya, itu ya. Oke, terima kasih. Yuk.